Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 9 lebih 24 menit ya. Di tanggal 12 Februari 2023 ya, hari Minggu. Kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang sedang merayakan weekendnya. Kita ingatkan kembali untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, jika kalian masih ada di perjalanan. Dan kita ingatkan juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan apabila kalian ada di keramaian guys. Oke, kita lanjut saja ya. Bagaimana untuk update global crypto market cap hari ini mengalami kenaikan di 1,03%, cukup bagus ya untuk mengawali hari. Tentu saja itu adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya guys, dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan ya di 0,16%, Ethereum masih hijau guys, tipis di 0,33%, kemudian BNB tipis juga meskipun merah di 0,06%, XRP di 0,75% ya untuk penurunannya, Cardano masih hijau lumayan lah ya di 1,3%, dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakannya tidak terlalu signifikan, masih mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys. Jadi kita bisa lihat di sini sebagian besar merah ya. Oke, kita lihat aja untuk perkembangan dari pergerakan harga ya dari Bitcoin itu sendiri. Seperti yang terlihat pada chart di sini, masih bertahan guys di area support ini ya, di sekitaran harga 21.300 ya, sampai di sekitar harga 21.700. Kayaknya ini bakal sideways dulu guys sebelum lanjut turun ya, kemungkinan seperti itu. Dan kemungkinannya sideways-nya ini akan berlangsung menjelang perilisan data CPI ya, yang akan dirilis kalau tidak salah itu di tanggal 14 Februari mendatang guys. Kalau kita lihat dari investing.com ya, seperti yang bisa kalian cek di sini, jadi sekitar tanggal 14 nanti untuk data CPI akan dirilis juga ya, dengan forecastnya di 0,4% guys. Jadi masih ada sentimen positif untuk CPI-nya nanti turun di 0,4% guys. Dan tentu saja ya, jika nanti hasilnya benar-benar turun, tentu saja akan bagus buat Bitcoin, yang mengindikasikan bahwa inflasi di Amerika juga turun guys. Jadi harusnya lebih baik ya. Tapi kita tidak tahu karena belakangan ini banyak feud yang kurang bagus ya untuk Bitcoin khususnya, yang membuat harga dari Bitcoin ini turun guys. Dan tentu saja jika hal ini terus berlanjut dan harga Bitcoin turun, maka target berikutnya harusnya ya menuju ke area ungu ini guys, atau minimal akan menyentuh ya di MA50 ini guys di time frame daily ya. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya. Kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama. Kita lansir dari Bitcoinis, di mana di sini diinformasikan bahwa Shopify ini meluncurkan rangkaian blockchain komprehensif untuk pedagang guys. Nah, ini menarik ya. Jadi raksasa e-commerce Shopify telah meluncurkan rangkaian produk blockchain barunya untuk para pedagang. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna di toko berbasis Web3 yang dihosting di Shopify. Selain itu, pedagang dapat memanfaatkan token gating dan memanfaatkan fitur-fitur baru ya pada ekosistem wallet yang diperluas. Blockchain Suite menawarkan pengguna Shopify manfaat yang besar. Menurut perancang tim blockchain Shopify, Ryan Kretzkopi di Twitter, pedagang dapat menggunakan alat baru yang membangun aplikasi token gating di platform e-commerce. Token gating adalah fitur umum ya di ruang Web3 dan merupakan metode verifikasi bagi komunitas untuk memberikan akses eksklusif ke acara, konten, dan juga drop tertentu. Ini dipandang sebagai cara untuk menciptakan eksklusivitas bagi pemegang token dan memungkinkan pembuat NFT untuk memberikan akses ke pemegang token tertentu. Dalam kasus Shopify, pedagang dapat memodifikasi pengaturan toko mereka untuk menentukan produk eksklusif mana yang dapat diakses oleh pemegang token tertentu. Untuk mengaktifkan fitur ini, mereka akan diminta ya untuk menambahkan aplikasi token gating ke toko mereka dan memutuskan produk, koleksi, atau acara mana yang tersedia untuk pemegang token tersebut. Token gating telah berada dalam mode beta ya sejak Juni 2022 dan sebelumnya hanya tersedia untuk sejumlah pengguna tertentu. Dengan perkembangan terbaru ini, setiap pemilik toko Shopify dapat mengakses alat ini untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Selain itu guys, Spotify telah memperluas fitur koneksi dompet kripto ya dengan mengintegrasikan protokol Ethereum atau disingkat SIWE. Masuk dengan Ethereum adalah cara standar ya bagi pemegang token ERC20 dan pemilik domain ENS untuk mengamankan proses masuk tanpa memberikan pengenal pribadi ya
dari mereka kepada pengumpul data pihak ketiga. Integrasi ini sejalan dengan masalah yang dihadapi oleh Shopify ya baru-baru ini terkait privacy data pengguna guys. Dan sebelumnya pada tahun 2022, raksasa e-commerce ini menghadapi gugatan class action setelah kebocoran data ledger penyedia wallet perangkat keras yang terkenal. Pedagang sekarang dapat mengakses fitur masuk yang unik ini ya untuk memastikan pembeli dapat dengan mudah masuk ke wallet mereka. Selain itu, mereka dapat memanfaatkan generator pernyataan yang memungkinkan penyesuaian pesan pernyataan untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Integrasi ini diuraikan lebih lanjut oleh advokat ANS Labs yaitu sadaf.eth dalam sebuah tweet yang menjelaskan cara menggunakan alat ini di toko Shopify. Selain itu, rangkaian blockchain mencakup alat dan layanan untuk membantu pedagang mengelola aset blockchain mereka, seperti wallet digital dan kontrak pintar. Dengan rangkaian blockchain, Shopify bermaksud untuk membantu para pedagang memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi buku besar terdistribusi. Shopify akan terus mendukung solusi blockchain. Shopify memiliki sejarah dalam mengintegrasikan solusi blockchain ya ke dalam platformnya untuk meningkatkan pemrosesan pembayaran, keamanan, dan juga skalabilitas. Pada tahun 2019, Shopify menambahkan pembayaran Lightning Network ya untuk Bitcoin untuk pedagang yang memungkinkan pembayaran murah dan cepat bagi pelanggannya. Sejak saat itu, Shopify telah bermitra ya dengan beberapa platform blockchain lainnya seperti Coin Payments dan juga Open Bazaar untuk menambahkan fitur-fitur seperti penggajian pedagang otomatis dan autentikasi pelanggan yang aman. Shopify juga telah mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam sistem point of sale dan e-commerce untuk memfasilitasi transaksi yang lancar. Terakhir, Shopify sedang mengeksplorasi teknologi blockchain baru dan mengembangkan solusi dengan kemitraannya bersama Hedera Hashgraph dan Consensus. Nah ini keren banget guys menurut saya. Artinya adopsi kripto semakin hari semakin luas guys, apalagi sudah mulai didukung ya atau juga diadopsi oleh salah satu e-commerce terbesar di dunia ya, yaitu Shopify. Ini akan bagus banget guys untuk perkembangan dari kripto itu sendiri, dan kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya. Kita lanjut ya, informasi berikutnya kita lansir dari theblock.co. Di sini diinformasikan bahwa Nexo guys ini akan menghentikan produk on interest untuk klien Amerika Serikat pada bulan April nanti. Nah ini menarik ya. Jadi menyusul penyelesaian dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang diumumkan bulan lalu, platform pinjaman kripto Nexo ini akan menghentikan produk earn interest untuk semua klien Amerika Serikat guys yang mencakup warga negara dan penduduk pada 1 April mendatang. Kami meminta Anda untuk mulai merencanakan penarikan dana Anda pada waktu yang tepat ya pada tanggal ini, kata perusahaan dalam sebuah posting blog, menambahkan bahwa tidak ada layanan Nexo lainnya yang akan terpengaruh. Klien dengan kredit yang belum dilunasi akan diberikan waktu dan pemberitahuan yang cukup untuk melunasi pinjaman dan menarik aset yang dijaminkan. Klien non-Amerika Serikat yang percaya bahwa akun mereka telah ditandai secara tidak benar harus memperbarui detail verifikasi dengan memberikan dokumen seperti laporan bank atau tagihan utilitas. Nexo setuju untuk membayar $45 juta ya setelah didakwa oleh SEC karena gagal mendaftarkan penawaran dan penjualan produk pinjaman aset kripto retail yang pertama kali ditawarkan di Amerika Serikat pada tahun 2020. Tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut, Nexo menyetujui perintah untuk memblokirnya agar tidak melanggar ketentuan pendaftaran di bawah Securities Act of 1933. Tindakan tersebut mencerminkan keyakinan kami bahwa pengembangan kerangka kerja regulasi yang jelas adalah cara terbaik untuk melindungi industri kripto dan mengantarkannya ke arus utama dengan aman dan patuh, kata perusahaan tersebut guys. Ini juga bisa dibilang sebagai salah satu imbas ya dari kebijakan SEC kemarin tentang pelarangan staking guys, dan Nexo pun sepertinya juga terkena imbasnya. Dan tentu saja kita doakan aja ya, semoga efek dari kebijakan SEC kemarin itu tidak meluas kemana-mana guys, sehingga tentu saja ini akan berakibat buruk jika terus meluas efeknya, khususnya untuk crypto space ya. Dan kita akan update lagi nanti untuk perkembangannya, dan kita langsung menuju informasi berikutnya. Kita lansir dari you.today ya, dimana di sini diinformasikan bahwa blockchain Polygon guys dengan tokennya Matic, yaitu Polygon ZK EVM ini telah diluncurkan ya. Dan inilah biaya transaksi yang ada di sini guys. Nah ini menarik ya. Jadi Polygon Matic ZK EVM sebagai solusi skalabilitas layer 2 yang baru ya, yang didasarkan pada bukti pengetahuan non-kriptografi atau ZKP, akan memproses transaksi Ethereum dengan kecepatan dan efisiensi sumber daya yang tak tertandingi guys. Veteran mata uang kripto Eduardo Antuna
Pengembang inti Polygon Matic zkEVM membagikan detail pengujiannya. Polygon Matic zkEVM dapat memproses 10.000 transaksi dengan harga $1, kata pengembang inti. Pada 9 Februari 2023, Antuna menggunakan Twitter untuk membagikan detail tentang pengujian stres Polygon Matic zkEVM, pengembangan penskalaan yang sangat dinanti-nantikan oleh Polygon Network. Menurut statistik yang diberikan oleh pengembang, mekanisme prover dari Polygon zkEVM ini ya sekarang hanya menghabiskan waktu sekitar 2,5 menit untuk memvalidasi sekumpulan transaksi sekitar 250-500 transaksi ya untuk token ERC20 berbasis Ethereum. Desain ini memungkinkan untuk mengurangi biaya transaksi secara dramatis jika diluncurkan pada Instant M6ID.metal yang merupakan komputer cloud dengan 128 vCPU, RAM 512GB, SSD NVMe 4x1900 dan bandwidth di 50GB per detik, maka hanya akan membebankan biaya transaksi sebesar $0,0001 guys. Jadi cukup murah banget ya. Antuna menyoroti bahwa sejauh ini desain ini merupakan teknologi zero knowledge tercepat di dunia dan platform zkEVM pertama yang siap produksi. Mekanisme pepatah yang memeriksa dan mengonfirmasi validitas transaksi tidak lagi menjadi penghambat penskalaan Ethereum tambah dari pengembang ini guys. Kemudian bagaimana rally dari narasi untuk ZK token pada menu ini guys. Jadi Polygon zkEVM akan secara signifikan ya memajukan peluang penskalaan Ethereum, meningkatkan keramahan pengembang dan menyuntikkan kehidupan baru ke dalam narasi ZKP. Dengan demikian beberapa peneliti mengharapkan kenaikan semua token yang terkait dengan narasi ini. Meskipun Polygon Matic adalah yang paling jelas, ada juga beberapa token mid caps yang mungkin meledak pada rilis zkEVM ini guys. Biasanya sebagai contoh ada Loopring dengan tokennya LRC, ada Dust Network dengan kodenya DUSK, Immutable X dengan kodenya IMX, dan Mina Protocol dengan kodenya Mina disorot sebagai project yang paling menjanjikan di segmen ini guys. Jadi ini menarik banget guys ya, akhirnya zkEVM dari Polygon ini sudah rilis dan tentu saja ini merupakan salah satu upgrade yang sangat penting ya untuk blockchain Polygon dengan menghadirkan beberapa fitur yang bisa dibilang tuh cukup keren ya dan bisa dibilang juga menjadi yang pertama di bidangnya yaitu dalam hal zkEVM ini guys. Ini keren banget dan tentu saja ini akan berpengaruh sangat bagus banget ya untuk ekosistem dari Polygon Matic ini. Dan menurut kalian bagaimana? Apakah kalian merasa bullish dengan zkEVM dari Polygon ini? Kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.